Ya, jadi di rumahnya didatengin tanpa pemberitahuan, itu kemudian petugas yang mengaku dari kepolisian. Diperiksa mulai jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Apa kaitan pemeriksaan itu? Makanya itu, ini negara apa gitu loh. Mas Roy Suryo, di beberapa artikel dan kemudian tulisan Mas Roy sebutkan, kita tahu bahwa Pak Sofyan Effendi, Prof. Sofyan, sebelumnya mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, betul ya? Ya. Di podcastnya Bang Rismon waktu itu. Lalu kemudian... Dan itu sudah lama, cerita Prof. Sofyan itu sudah kami dengar sebenarnya sudah semenjak setahun 2 tahun. Meskipun kita dengar dari podcast itu. Ya. Dan beberapa hari kemudian setelah podcast itu viral, lalu kemudian mengkoreksi bahwa pernyataan saya itu tidak benar. Dan kemudian Mas Roy menuliskan, ini yang belum kemudian diungkap tuntas. Betul. Saya mau menyampaikan bahwa Prof. Sofyan Effendi diinterogasi 12 jam oleh siapa? Betul. Jadi gimana hari ceritanya? Sabtu malam minggu kemarin, ya, berarti tanggal 20 berapa ya? 24 kalau nggak salah. Jadi diintervensi maksudnya? Apa? Iya. Jadi di rumahnya didatengin tanpa pemberitahuan, itu kemudian petugas yang mengaku dari kepolisian. Mengaku ini ya? Mengaku ya. Tapi ya Prof. Sofyan Effendi, jadi diperiksa mulai jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Apa kaitan pemeriksaan itu? Makanya itu, ini negara apa gitu loh. Artinya saya semakin nggak mengerti. Coba pemirsa. 10 pagi sampai 10 malam. 10 malam. Memeriksa Prof. Sofyan Effendi. Terkait dengan podcast itu? Yang menyebutkan. Saya tidak tahu apa karena kami juga masih menunggu kabar karena yang memberitahu saya adalah tokoh-tokoh dari Jogja. Ya gitu, termasuk para jenderal. Para jenderal? Iya. Penggiat yang kemarin mengatakan untuk Purnawirawan maksudnya. Purnawirawan, kemudian kemarin mengatakan untuk maklumat Yogyakarta. Ya. Beliau itu kaget. Saya sedih ya mendengar ini karena beliau kan usianya sudah 80 tahun. Ya gitu, Prof. Sofyan Effendi. Kenapa harus diperiksa dengan cara-cara yang tidak wajar seperti itu? Menurut saya nggak wajar, Mas. Gitu. Dan setelah itu kemudian Prof. Sofyan mengkoreksi pernyataannya? Enggak ada hubungan dengan mengkoreksi pernyataannya. Enggak. Kalau dilihat timelinenya? Kalau dilihat timelinenya itu yang baru malam minggu kemarin, baru hari Sabtu kemarin. Jadi sebelum mengkoreksi itu sebelum pemeriksaan itu? Iya. Jadi mengkoreksi statementnya kan dengan Balik Academy dan dengan langkah update kan waktu itu. Kemudian sebenarnya itu sudah bagus sekali. Artinya nggak ada hubungan dong pemeriksaan itu dengan? Ada. Gimana? Ada justru. Kan setelah mengkoreksi. Justru karena ada statement itu dan kemudian dikoreksi itulah maka rumah Prof. Sofyan didatangi yang katanya sekalian karena mumpung mereka dari Solo kemudian datang ke Jogja meriksa Prof. Sofyan Effendi. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto mendengar hal yang sama atau Pak Arianto ada hal yang berbeda soal ini, Pak? Saya tidak mendengar apa-apa tentang itu. Tidak mendengar apa-apa soal ini. Dan kalau seperti ini hal yang wajar atau seperti apa, Pak Arianto? Apanya yang wajar? Pemeriksaan, tapi kan nggak tahu ini siapa yang meriksa. Saya juga tidak tahu kan Pak, itu di situ dipanggil polisi mana yang datang sana, kemudian ditanya-tanya siapa. Saya terus terang tidak tahu. Jadi ini masih rumor sini? Mengenai masalah ini saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Oke. Bukan rumor, kalau pemeriksaannya jelas dari Korps Kepolisian. Tapi dari mana Anda bisa mengatakan itu kan belum pasti? Ya beliau sudah cerita sebenarnya ke beliau itu Pak Prof. Sofyan. Prof. Sofyan, tokoh-tokoh yang di maklumat Jogja dan kabarnya memang itu yang tadinya memeriksa di Solo, kemudian mampir Jogja, tapi mampirnya ke rumah Prof. Sofyan. Oke. Ya. Kalau ke Prof. Sofyan sendiri, saya ingin tanya ke Bung Rismon. Pada waktu itu kenapa Prof. Sofyan itu begitu lepas untuk menceritakan, tapi kemudian mengkoreksi beberapa hari kemudian? Iya, sebenarnya pertemuan itu tidak direncanakan ya. Bahkan saya sampai menunda seharusnya hari Senin menjadi hari Rabu. Nah, saya dihubungi oleh rekan alumni UGM, Rela Gama, sehingga kami berjumpa dan saya pada saat itu disambut justru oleh Profesor Sofyan Effendi dan bahkan dipeluk saat itu. Saya datang dan terus kita tanyakan apakah bisa direkam segala macam. Dan Profesor Sofyan Effendi sangat saya kira ingin mencurahkan segala apa yang beliau ketahui. Yang disampaikan waktu itu mungkin kita bisa ingatkan lagi ke publik. Jadi beberapa poin yang diungkapkan oleh Profesor Sofyan Effendi adalah pertama
nih Joko Widodo itu ya tidak 4 semester itu dievaluasi, dia tidak lulus karena ada nilai-nilai yang khususnya MKDU ya, nilai D, dan itu juga ditampilkan oleh Dirtipidum pada saat konvers 22 Mei 2025. Selanjutnya diungkapkan juga bahwa lembar pengesahan di skripsi itu tidak ada lembar pengesahan penguji, artinya skripsi tersebut tidak diuji atau tidak pernah diuji. Skripsi yang tidak pernah diuji maka tidak akan melahirkan ijazah yang sah kalau di UGM. Nah itu juga diungkapkan, dan banyak lagi bahwa tubuh dari skripsi tersebut merupakan kopian dari pidato Profesor Sunardi. Nah kenapa hal ini tidak dijadikan petunjuk oleh Bareskrim ya? Karena hal itu sesuai dengan apa yang kami teliti. Saya foto sendiri, Mas Roy juga foto sendiri. Tidak ada memang lembar pengesahan penguji, dan itu kami tanyakan langsung pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109 kepada Profesor Wuning ya di Fakultas Kehutanan UGM. Ini lembar pengesahan pengujinya ada nggak, Profesor? Nggak ada. Ya itu adanya. Nah kalau kita lihat skripsi-skripsi lain, yang saya juga kemarin ke Fakultas Hukum, itu semua tahun sebegitu, tahun 84, 82, itu ada lembar pengesahan penguji, artinya skripsinya memang diuji. Mahasiswa tersebut artinya lulus. Nah sekarang pertanyaannya, kesesuaian apa yang kami teliti dengan apa yang dinyatakan Profesor Sofyan Effendi ini kan berkesinambungan. Kami meneliti bahwa itu teknologinya itu menggunakan Times New Roman, di situ ada teknologi kerning. Ya, jarak antar huruf yang adaptif. Yang kedua bukan monospace, tetapi dia proportional space. Ruang untuk I itu jauh lebih sempit daripada A, maka dia hasil dari word processor Microsoft Word. Bahkan tebakan saya itu pakai XP Microsoft Word 2003-2004. Itu kan berkesesuaian semua, dan teknologi itu memang belum ada tahun 1985, itu nggak bisa dibantah sampai saat ini. Dan kami sajikan itu penelitian kami itu di gelar perkara khusus kemarin di Bareskrim, dan makanya saya laporkan lagi ya dugaan skripsi palsu ke Polda DIY. Karena saya tidak puas penjelasan Bareskrim yang hanya menyimpulkan sangat prematur. Diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan bahwa itu adalah teknologi hand press. Itu kan bukan saintifik dengan perabaan dan perasaan itu. Oleh karena itu saya laporkan dugaan skripsi palsu ke Polda DIY karena locus delictinya di UGM gitu. Saya tahu Anda mau beberapa data, tapi sebelum Anda menyampaikan data Anda, ada mungkin pernyataan yang terkait bisa disampaikan? Bung Rely silakan. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Rismon itu yang berulang kali disampaikan. Sekarang ini kan proses penegakan hukum yang di Polda Metro Jaya, tadi yang disampaikan di Bareskrim kemarin sudah terjadi pembantaran ya, atau saksi itu terlapor yang diwakili pengacara. Itu sekarang proses hukum yang ada ya kita jalanin aja apa yang udah disampaikan oleh penegak hukum. Mengenai laporan apa yang disampaikan oleh Bung Rismon tadi, yaitu sah-sah saja kalau beliau melaporkan, tapi kan ini sebetulnya dari awal kita kan pokok permasalahannya ijazah kan, berdasarkan unggahan saudara Sandi itulah yang menjadi penelitian apa yang disampaikan Bung Roy dan saudara Rismon dan kawan-kawan. Ya kita dan oleh Bung Sandi disebutkan itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Ya kita kan beracuannya kan kepada penegak hukum ya. Ya. Waktu itu TPU ya melaporkan, waktu itu itulah berdasarnya Bareskrim melakukan pemeriksaan ijazah terlapor, dan sudah disampaikan oleh pihak berwenang berwajib melalui Dirtipidum ya, waktu itu disampaikan seperti itu. Ya kita ikutin aja lah, prosesnya kan telah berjalan, udah tahapan di Polda kan sudah naik ke penyidikan kan. Nah sekarang saudara Rismon dan saudara Roy ada lagi nih yang disampaikan
mengenai keabsahan dari apa tadi skripsi ya Bung Rismon tadi. Lah ini udah pindah lagi. Nah ini besok, kemarin kita waktu itu pernah sampaikan ini kalau terjadi pemanggilan dari Mabes Polri bagaimana nih, mau diakui atau enggak? Ya ternyata enggak kan, tetap balik lagi ya sekarang kita ikutin. Diakui apanya maksudnya? Ininya apa yang disampaikan oleh Bareskrim terkait ijazah yang dikatakan identik kan? gitu. Ya yang dikatakan terkait persoalan identiknya itu saja. Oke, identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Oke.